Bagaimana menurut Ustadz? Saya adalah istri kedua yang dinikahi secara agama sirri, tapi wali dengan ayah kandung, dan istri pertama juga tahu. Hanya saja belum setuju untuk sidang di pengadilan untuk dapat surat nikah. Tapi ada yang bikin saya down, sedih. Katanya saya dan suami melanggar hukum pemerintah, yang hanya wanita yang gampangan, tidak punya harga diri, mau saja dinikahi secara diam-diam jadi istri kedua. Bagaimana menurut Ustadz? Tidak ada yang sempurna, ya. Tidak ada yang sempurna, ya. Jangan terlalu mendengar perkataan orang luar. Ini suatu kondisi yang sudah sangat indah, di mana istri pertama sudah setuju, ya. Kemudian terjadi pernikahan, benar dia melanggar secara peraturan, harusnya menikah dengan di depan KUA dan yang lainnya, ya. Tapi kita nggak tahu, mungkin ada sebab-sebab yang buat dia akhirnya melanggar peraturan tersebut. Tapi intinya yang sudah berjalan, jalanilah dengan baik, ya. Berusaha mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jangan dengar perkataan orang anti wanita gampangan, anti wanita murahan, itu omongan orang yang hasad aja, enggak usah dengerin. Ya. Karena di luar sana banyak setan-setan perempuan yang tidak ridho terjadi poligami. Kenapa? Karena ketakutan dia juga dipoligami. Dan ini bahaya. Saya ingatkan kepada ibu-ibu, jangan menjadi setan-setan yang ingin memisahkan antara seorang dengan istrinya. Di antaranya yang mereka lakukan, mereka datang kepada istri pertama dan berkata kepada istri pertama, "Anti kenapa mau dipoligami? Anti gagal, anti tidak bisa melayani suami anti. Anti kurang ya sampai suami anti harus cari yang lain ya." Ini tidak benar ya. Ini tuduhan yang tidak benar kepada istri yang pertama. Saya sering sampaikan, bukankah Aisyah radhiyallahu anha setelah Khadijah meninggal, yang pertama kali dia akad nikahi adalah Aisyah radhiyallahu anha. Meskipun tidak langsung digauli, tapi yang pertama kali dia akad nikahi sebelum Saudah adalah Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian Nabi menikah dengan wanita lagi yang lain, 8 lagi yang lain setelah Aisyah. Tapi Aisyah adalah wanita yang paling dia cintai. Maka jangan sampai seorang istri pertama kemudian dia sudah merelakan suaminya dengan berat hati. Suaminya menikah dengan wanita yang lain, kemudian dia akhirnya terbawa oleh omongan wanita-wanita, setan-setan di sekitarnya. Akhirnya dia mulai marah sama suaminya, sehingga dia berbuat sikap yang tidak enak sama suaminya. Akhirnya suaminya lebih cinta kepada istri yang kedua. Kenapa? Setiap pulang dia mendapati peperangan di rumah, ya, mendapat kesedihan, mendapat omelan, muka dengan wajah yang merengut, tidak ada pelayanan yang terbaik. Akhirnya dia lebih sayang kepada istri yang kedua. Itu anti, merugikan diri anti sendiri. Ibu-ibu jangan sampai menjadi provokator, memisahkan dosa besar, berusaha memisahkan antara seorang laki dengan istrinya. Demikian juga jangan datang kepada istri kedua juga jadi provokator. Seperti tadi, anti wanita murahan, kenapa begini, ente gampangan, anti tidak bernilai. Jangan, ya. Ya berusaha untuk, ya sudah terjadi, mau diapain, ya. Berusaha untuk agar keharmonisan rumah tangga terjadi. Jangan sampai kita ikut campur nimbrung, akhirnya merusak rumah tangga orang lain. Bahaya di akhirat kelak.